Selamat datang di video pembelajaran analisa laporan keuangan. Oke, kali ini kita akan belajar menganalisa laporan keuangan dengan menggunakan metode common size. Metode common size sendiri itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah common size laba rugi, yang kedua adalah common size neraca, dan yang ketiga adalah common size arus kas. Oke, sekarang kita mencoba menghitung dan menganalisa common size laba rugi. Oke, ada 2 bagian. Yang pertama kita akan belajar mekaniknya dulu, cara untuk membuat perhitungan laporan common size laba rugi. Oke, segera kita untuk mempercepat proses, sebaiknya kita ke sheet ini, ke sheet laporan laba rugi. Kemudian kita klik kanan, kita move atau copy sini. Kita pindah sebelum sheet 3. Jadi kita tulis sheet 3, kita klik di sheet 3, kemudian create a copy. Klik OK. Di sini kita akan dapat tambahan 1 lembaran kerja baru, yaitu laporan laba rugi 2, yang kita akan rubah namanya supaya lebih mudah. Kita rubah menjadi CSLR. Oke, sekarang langkah berikutnya di laporan laba rugi di A2 kita rubah tulisan laba rugi menjadi common size laba rugi. Next, langkah berikutnya adalah memasukkan rumus di sel B5. Oke, kita ketik sama dengan, kemudian kita pindah ke lembaran kerja laporan laba rugi. Kita klik sel B5 di lembaran kerja laporan laba rugi. Di sini terlihat ada tulisan laporan laba rugi B5. Kemudian kita bagi dengan sel B5 lagi. Kita klik OK. Nah, sekarang di sini angkanya sudah berubah menjadi 1. Oke. Langkah berikutnya kita akan di penjualan ini di B5 kita akan rubah semuanya formatnya menjadi persentase. Kita rubah formatnya menjadi persentase dengan 2 angka di belakang koma. Oke. Sekarang sudah berubah formatnya menjadi persentase. Kenapa persentase? Karena kalau dalam bentuk persentase kita akan dapat dengan mudah melakukan analisa. Kita melihat trennya akan jauh lebih mudah apabila kita melihat tren, mencoba melihat tren, menemukan tren apabila formatnya masih berupa angka. Oke, kita kembali ke lembaran kerja CSLR. Kita akan copy rumus yang ada di sini. Oke, ke semua sel yang belum tercopy, belum ada rumusnya. Jadi di C5, di B6 sampai dengan C15 ini belum ada rumusnya. Oke, kita akan copy rumus yang ada di sel B5, tapi terlebih dahulu kita rubah di laporan laba rugi B5 yang kedua. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Sebelum angka 5 kita tuliskan dolar. Oke, lihat ini ada dolar. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang rumus ini akan kita copy ke sel-sel yang lain yang belum ada rumusnya. Oke, kita klik copy. Sini, copy. Kemudian kita pilih sel di mana kita akan paste rumus yang ada di sel B5. Oke, kita sudah ini pilih, kemudian kita juga akan paste di sel C5 di sini. Caranya bagaimana? Kita klik Ctrl, kita klik sel C5. Oke. Kita kemudian ke paste, kita pilih paste spesial. Di sini kita pilih formula, kita klik OK. Nah, sekarang di sini semua rumusnya sudah tercopy di semua sel. Oke, jadi ini rumus yang ada, laporan laba rugi B5 dibagi dengan laporan laba rugi B5. Oke, kita lihat di sebelahnya.
laporan laba rugi C5 dibagi dengan laporan laba rugi C5. Oke, nah sekarang rumus ini sudah berubah semua. Kita mendapatkan deretan angka. Oke, setelah ini kita coba untuk melakukan analisa. Oke, sekarang selanjutnya kita mencoba untuk melakukan analisa. Tapi sebelum melakukan analisa, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan common size laba rugi. Jadi, common size laba rugi ini dikerjakan dengan membagi setiap baris. Di sini setiap baris dari laporan laba rugi dengan akun pendapatan. Jadi, semua yang ada di sini kita bagi dengan akun pendapatan atau penjualan. Oke, jadi yang di bawah ini laba bersih, ini adalah laba bersih dibagi dengan penjualan di tahun 2018. Hasilnya ketemu dengan 1,44%. Begitu juga dengan biaya riset dan pengembangan. Kita bagi biaya riset dan pengembangan di tahun 2018 dibagi dengan penjualan di tahun 2018. Oke, jadi itu adalah prinsip dari common size laba rugi. Di sini laba kotor di tahun 2018 kita bagi dengan penjualan di tahun 2018. Oke, laba kotor ini kita juga kenal dengan nama gross profit margin. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa gross profit margin perusahaan di tahun 2018 adalah 15,58%. Sementara net profit marginnya atau margin laba bersih adalah 1,44%. Bagaimana menganalisanya? Ada dua cara. Kita bisa menganalisa secara vertikal atau menganalisa secara horizontal. Oke, analisa vertikal contohnya, kita bisa lihat dari 100% porsi pendapatan penjualan perusahaan, itu misalnya kita lihat di biaya penjualan umum dan administrasi, 8,58% digunakan oleh biaya penjualan umum dan administrasi. 2,6% dari seluruh pendapatan atau penjualan digunakan untuk biaya riset dan pengembangan. Demikian selanjutnya. Oke. Secara horizontal kita juga bisa melakukan analisa. Misalnya kita di sini bisa lihat laba kotor perusahaan di tahun 2018 adalah 15,58%, yang merupakan penurunan sebetulnya dari laba kotor gross profit margin laba kotor perusahaan di tahun 2017 dari 16,55% turun menjadi 15,58%. Kenapa turun? Karena biaya pokok penjualan perusahaan meningkat dari 83,45% di tahun 2017 menjadi 84,42% di tahun 2018. Jadi hal ini, peningkatan biaya pokok penjualan berpengaruh terhadap margin laba kotor perusahaan di tahun 2018. Demikian juga kalau kita akan menganalisa secara horizontal laporan laba bersih. Di sini kita lihat bahwa laba bersih perusahaan juga mengalami penurunan dari sebesar margin laba bersih perusahaan mengalami penurunan dari sebesar 3,2% menjadi hanya 1,4% di tahun 2018. Mengapa? Karena terjadi peningkatan biaya pokok penjualan. Kemudian juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan di biaya penjualan umum dan administrasi. Juga bisa kita lihat di sini ada penurunan sebetulnya di biaya riset dan pengembangan, tapi penurunannya itu dari 2,91% ke 2,6%. Tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi di biaya pokok penjualan dan biaya penjualan umum dan administrasi. Jadi dari common size laba rugi ini kita bisa lihat bahwa kinerja perusahaan di tahun 2018 dari sisi laporan laba rugi lebih buruk dibanding di tahun 2017.